kawan-kawan. Hari ini hujan, jadi nggak bisa mogean hari ini. Are you ready? No. Yeah, let's go. Yeah. Go. No. Go inside. Sit down. Raining. Yeah, I know. Sit down. But Sit down and put on seat belt. Here, put it here. Yeah. Gila. Ya, no fun deh hari ini, nggak ada acara moge. Tadi padahal diprediksikan harusnya tuh nggak hujan hari ini. Terus semalam hujan tiba-tiba. Terus ya hujannya sampai sekarang. Karena hujannya kecil-kecilan sih, bukan hujan gede. Jadinya nggak bisa nggak finish gitu, nggak seruak gitu loh. Anyway, sekarang gue mau ke San Leandro. Sebelum itu gue ke park dulu, dropping barang. Oke. Hari ini jadinya raining coy, nggak bisa pergi naik motoran. Something is missing. huh? What? Huh? Daddy? Sorry. Anyway, sekarang kita pulang ke rumah, ke San Leandro. Terus kita nyantai aja kali ya, nonton film Netflix gitu, sama nonton HBO Max. Gak asik nih. Ya soalnya kalau di sini, apalagi kalau kayak gua gitu ya, grupnya yang gue pergi bareng ini, mereka tuh orangnya semua pada responsible, adult semua, orang dewasa semua. Jadinya mereka ngerti gitu loh, kalau misalkan hujan itu kan slip kan, bahaya, bisa kepleset gitu. Jadi pada takut. Terus ini sih bukannya abis hujan gitu loh. Ini tuh more like masih hujan kecil-kecil kayak gerimis gitu ya. Masih hujan gerimis, jadinya mengerikan juga sih. Walaupun hujannya nggak lebat gitu, terus masih mengerikan juga untuk naik motor. Kalau misalnya hujannya berhenti gitu ya, begitu orang-orang juga masih pada takut gitu. Jadi pikir ya, takutnya tuh kepleset karena kan banyak kotoran-kotoran yang dari hari pertama hujan gitu ya. Banyak kotoran-kotoran yang ke pinggir jalan gitu. Jadi jalanannya tuh rada kayak daun, misalkan daun jatuh gitu ya, terus kena hujan ke pinggir-pinggir gitu. Terus ya licin kan. Jadi motor kan cuman ada 2 ban, nggak ada 3 ban. Jadi sangat berbahaya. Gak apa-apa lah, tapi mereka merencanakan untuk pergi lagi. Tapi kan kalau gue cuma bisanya hari Sabtu. Jadi kalau misalkan nggak hari Sabtu, gue nggak bisa gitu. Akhirnya nyampe rumah juga saya. Sekarang mau ngapain ya? Bikin kopi dulu kali ya. Let's make some coffee. Ada pizza coy. Hari ini kita makan pizza aja ya. Pizzanya keras banget coy.
Voda kita ngopi dulu. Ngopi. Hari ini karena kita nggak jadi motoran, jadi kita ngobrolin tentang bisnis, tentang kenapa di Bay Area jarang ada makanan Indonesia. Itu sebetulnya topik yang sangat kayak kontroversi juga ya. Soalnya dulu kan ada restoran namanya Borobudur, cuman Borobudur tahun 2020 itu dia baru closing. Soalnya yang punya katanya udah agak tua dan mau retire. Dia kayaknya anaknya itu nggak ada yang mau nerusin. Otomatis dia jual aja restorannya ke orang lain. Terus akhirnya yang buka orang Burma, kayaknya makanannya makanan Burmis gitu, Burma, Myanmar. Hampir kayaknya sama kayak makanan Thailand gitu, tapi agak berbeda. Cuman yang disayangkan tuh jadinya restoran Indonesia tuh waktu itu cuman ada satu di San Francisco. Terus di daerah Palo Alto ada satu. Terus di daerah Saratoga, San Jose gitu ada satu juga. Ini juga mau masak chicken wings. Back to the topic. Jadi tempat restoran yang actually lu bisa pergi ke restoran atau ke food truck dan lokasinya tuh firm gitu ya, di satu tempat aja gitu. Itu jarang sekali. Jadinya cuma ada kurang dari 10 restoran atau kayak si temen gue, si Joe, dia kan bukanya food truck. Jadinya food truck tuh bukan restoran ya, tapi dia kan permanen. Dia bisa stay di satu tempat, terus orang bisa datang ke dia multiple times, or any day, any time you can go to buy and enjoy Indonesian food, right? Jadi gue pikir-pikir lagi, kenapa di Bay Area itu jarang ada makanan Indonesia, jarang ada sebetulnya banyak. Kalau lu mau ngelihat Instagram, banyak enci-enci atau om-om yang jualan masakan Indonesia, but it's not really a food facility, you know. Kalau kita bisa bilang tuh under the table. Jadinya mereka nggak punya, susah diomongin ya. Mungkin dia punya commercial, dia mungkin sewa commercial kitchen untuk kerjain, terus punya bisnis yang legit. Tapi rata-rata sih nggak punya bisnis yang legit. Soalnya mereka maunya ngambilnya Venmo atau PayPal atau cash gitu kan. That's no problem for me, you know. You have to start with something, right? Kamu harus mulai dengan sesuatu, ya nggak? Gue juga mikir, kenapa kita nggak buka Indonesian food aja gitu loh. Karena di San Francisco kan nggak ada restoran lagi. Jadi otomatis sayang sekali. Ada satu namanya Lime Tree ya, Lime Tree dia ada 2 restoran lokasi di San Francisco yang jualan makanan Indonesia, makanan Singapura, dan makanan Malaysia. Tapi kan jarang. Jadi gue pikir-pikir, sekarang di Amerika itu yang paling banyak restorannya itu pertama Chinese. Kalau Asian ya, Asian food itu pertama paling banyak Chinese. Kedua somewhere between Japanese and mungkin kedua Japanese kali. Japanese tuh populer sekali di Amerika. Jadi sushi yang paling banyak, terus ada shabu-shabu, udah jarang shabu-shabu, grill banyak kan, kayak teppanyaki, banyak
karena orang Amerika kan suka makanannya grill gitu yang dipanggang-panggang gitu ya. Terus ada restoran yakitori, sekarang udah banyak ramen udah mulai populer kan. Nah udah gitu yang ketiga mungkin antara Thailand kali ya, mungkin Thailand kali paling banyak. Thailand, terus Vietnamese tuh banyak banget. Antara Thailand dan Vietnamese restoran itu paling banyak di Amerika. Jadi gue pikir-pikir, why Indonesian, Malaysian, and Singapore is not that much? Why? Kenapa? Itu obvious banget kan, karena kompetisi. Jadi semakin banyak orang yang buka restoran dengan tim yang sama, dengan cuisine yang dia serving itu sama, itu semakin banyak kompetisi, of course kan. Jadi kompetisi itu sebetulnya sangat bagus banget. Itu kapitalis market itu, karena mengapa Amerika tuh bisa jadi kapitalis economy. Jadi bebas, free market. Jadi semakin banyak kompetisi, semakin banyak exposure-nya lebih banyak. Di setiap kota ada makanan. Lu pergi ke kota mana aja pasti ada Vietnamese, pasti ada Japanese, pasti ada Chinese, of course. Udah gitu otomatis semakin banyak restoran, semakin banyak kompetisi, ya kan? Semakin banyak exposure ke orang-orang Amerika. Dan karena itu, that's the only reason why they can success. They can succeed in everything. Karena alasan itu dia tuh bisa menjelajah ke seluruh Amerika, ke seluruh kota, seluruh state. Itu ada makanannya mereka. Dan makanan Indonesia, where? Bay Area, less than 10. If you go to Midwest, mungkin daerah mana, Chicago atau mana-mana gitu. Pokoknya daerah-daerah tengah-tengah lah, Missouri, ya kan, Colorado mungkin ada sedikit-sedikit. Tapi most of American people, they don't know about Indonesian food. They don't know about Malaysian food. They don't know about Singaporean food. So cuman beberapa orang aja yang tahu, yang pernah pergi ke Bali, yang pernah pergi ke Singapura, yang pernah pergi ke ini itu. Sekarang tuh di Bay Area tuh lagi mulai banyaknya makanan Filipino juga, karena di sini kan populasi Filipinonya banyak. Jadi udah mulai menjelajah di daerah Bay Area. Tapi Indonesia, but still down low. Cuman di New York aja dulu banyak, New York, Philadelphia banyak gitu. Stop it. Why you take a lot of picture? No. Jadi guys, gitu. Karena kita kurang kompetisi, kita kurang banyak exposure, kurang banyak kompetisi, yang mengakibatkan makanan Indonesia itu tidak sebanyak nggak banyak di Bay Area, di San Francisco itu nggak banyak karena kurang kompetisi. Dan juga banyakan orang Indonesia di sini tuh padanya kerjanya tuh bukan kerja di restoran. Mungkin banyak kali yang kerja di restoran, but bukan, maksudnya dia nggak punya passion untuk memasak. Dan kalau dia punya passion memasak, dia nggak mau ngambilnya serius. Serius itu dalam arti lu cari tempat, terus buka restoran, terus ya cari tempat dan buka restoran gitu loh. Karena dalam segi duit, ya kan, sama segi kemauan itu sangat kecil sekali. Terus juga di San Francisco kan mahal biaya restorannya gitu. Sekarang sih udah agak murah, udah banyak yang rent, yang jatuh, restoran tutup, terus dia mau ngerental, mau disewain, terus harganya
jatuh, tapi nggak banyak, cuman somewhere around $1,000 to $2,000. Jadi itu karena ya mungkin karena mahal, kedua segi kemauan, ketiga itu susah diomonginnya, takut akan kompetisi. Jadi it's hard to say. Banyak kan orang yang kurang kita bilangnya open minded or close minded or narrow minded gitu ya, pikiran sempit atau pikiran gede gitu. Kalau lu pikirannya gede dan pikirannya businessman, otomatis you go for it gitu loh. Yang penting tuh lu buka dulu bisnis, lu jalanin dulu, and then see later, you know. Kayak gua waktu itu modal 7.000 seorang, kita mulai dari food truck, let's see how it's gonna happen, ya kan. Tapi banyak kan lu learn from you learn along the way, karena namanya bisnis itu, kita itu semua orang yang udah pergi ke Amerika dan menetap di Amerika itu rata-rata kan penjelajah, namanya adventurous. Jadi sebetulnya banyak kan orang-orang yang pergi ke Amerika dan dia menjelajahi, mencari hidup yang lebih baik, itu namanya adventurous kan. Jadi kita tuh basicnya mentalnya udah mental adventurous gitu. Jadi why not open business, go for it. Jadi walaupun lu, kalau misalnya lu nggak punya duit, otomatis lu kerja ngumpulin duit. Dan kalau duitnya nggak cukup, lu cari partner. Cari partner fair, everything transparan. Jadi dari pemasukan, expenses, pembagian profit, semuanya itu transparan, nggak ada yang ditutup-tutupin. Dan don't take life too seriously. Jadi kalau misalkan lu buka restoran Indonesia, ada kompetisi, that's good. Think about the bright side, you know. You think about the bright side. The bright side is like this. Kalau ibaratnya kita punya restoran 30 biji di San Francisco yang serving di Bay Area, itu 30 biji sampai 50 restoran yang serving Indonesian food. And then you open up the gate to Indonesian culture, okay, for other people. Maybe they like it. Maybe they taste the rendang, and then rendang is like full of flavor. They can just eat it with rice or eat it with itself, and then feel good about it, and then they start googling what is Indonesia, where is Indonesia, I want to go to Indonesia, why this food is so tasty, and then is there any other restaurant that's serving rendang? Okay, I'm gonna go to Berkeley, maybe we try this Indonesian restaurant in Berkeley. So it opens up a lot of things, a lot of possibilities, exposures. Jadi kompetisi itu sangat baik, guys. Oke cuy, sudah jadi kayaknya nih. Hot. Get it? What's up? Hot. Move. Here in hard-hit Los Angeles County, if and when care needs to be rationed, triage teams at some hospitals Move. It's hot. their best chances of Don't touch, eh? It's hot. those teams with the best Very, very hot. recovery will be the Oke, jadi Hi, Daddy. ya mudah-mudahan in the future banyak yang buka restoran Indonesia. Terus kita bisa introducing the culture and the new taste bud to American people across country ya. Dan lupa bilang Happy New Year's to my viewers. Semoga di tahun 2021 ini kita diberkati, dunia tambah sehat, ya kan, jauh dari COVID, terus banyak rezeki, ya kan. Jadi ya, gue pengen makan dulu sambil nonton berita. Berita tentang vaksinasi, dan kemarin itu ada apa?
ada party, New Year's Eve party. Tuh ramai banget. Pada nggak takut sama penyakit. Tapi buat orang-orang yang nggak percaya, kalau misalkan kamu nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kamu at least protect orang yang percaya. Jadi respect gitu ya, menghargailah. Aduh, hari ini tuh harusnya motovlog ya. Jadinya vlognya kayak gini. Anyway, nggak apa-apa. Minggu depan nanti kita ada rencana lagi untuk motovlog. Jadi take care of yourself in this very very new year. Hopefully everyone is healthy dan banyak rezeki. Sampai jumpa. Bye bye.